Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara berhenti peduli pada hal-hal yang tidak perlu dengan pendekatan filosofi stoik. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita sering terjebak dalam kecemasan dan kekhawatiran yang menguras energi. Padahal ada cara untuk mengelola pikiran agar lebih tenang dan fokus. Filosofi stoik selalu mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang berada di luar jangkauan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita dapat mengurangi beban emosional dan menemukan kedamaian batin dalam setiap situasi. Video ini akan membimbing kamu melalui 10 cara praktis untuk mencapai kebebasan mental ala stoik. Selama video ini, kita akan mengupas setiap cara secara mendalam agar kamu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap subjudul akan dijelaskan dalam 5 poin yang mudah diikuti dan diaplikasikan. Jadi siapkan dirimu untuk mulai perjalanan menuju hidup yang lebih bermakna dan penuh ketenangan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara berhenti peduli ala stoik yang pertama, yaitu adalah fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Cara pertama untuk berhenti peduli ala stoik adalah dengan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Dengan mengetahui batas pengaruh kita, energi tidak terbuang untuk hal-hal yang di luar jangkauan. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita sering merasa cemas memikirkan opini orang lain, peristiwa acak atau kejadian yang tak terduga. Namun semua itu berada di luar kendali kita dan hanya mengganggu fokus serta keseimbangan batin. Filosofi stoik menekankan bahwa upaya terbaik adalah mengarahkan perhatian pada aspek-aspek yang bisa kita ubah, seperti sikap, tindakan, dan cara berpikir. Dengan begini, kita bisa lebih produktif dan tenang. Saat kamu mulai menerapkan fokus ini, perlahan-lahan beban pikiran akan berkurang dan energi akan mengalir ke hal-hal yang benar-benar bermakna. Ini merupakan pondasi untuk mencapai ketenangan batin dan pengendalian diri. Jadi mulailah dengan mengidentifikasi apa saja yang berada dalam kendalimu dan prioritaskan upaya untuk mengubahnya. Dengan cara ini kamu akan merasakan perbedaan besar dalam kualitas hidup dan keseimbangan emosional. Kemudian cara yang kedua adalah pisahkan antara hal yang penting dan tidak penting. Cara kedua adalah dengan memisahkan hal-hal yang penting dari yang tidak penting. Ini adalah langkah krusial agar kita tidak terjebak dalam kekhawatiran yang sia-sia dan bisa memusatkan energi pada apa yang benar-benar berarti. Seringkali kita merasa terbebani oleh berbagai masalah yang sebenarnya tidak memiliki dampak besar terhadap kehidupan kita. Mengetahui mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dilepaskan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan pikiran. Dengan memilah prioritas, kita dapat mengarahkan waktu dan tenaga pada hal-hal yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan diri, alih-alih membuang-buang energi untuk hal-hal yang sepele. Pendekatan ini juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal kecil atau kritik yang tidak membangun, sehingga kita bisa lebih fokus pada tujuan dan nilai yang kita anut. Mulailah dengan mencatat apa saja yang penting bagi kamu dan tetapkan prioritasnya. Dengan begitu, setiap keputusan dan tindakan akan semakin terarah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian yang ketiga adalah terima kenyataan dengan lapang dada. Cara ketiga adalah belajar menerima kenyataan apa adanya. Prinsip inti stoik adalah memahami bahwa ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita ubah, sehingga penerimaan adalah kunci utama untuk meraih kedamaian batin. Terkadang kita terlalu berusaha melawan kenyataan yang sebenarnya harus diterima. Penerimaan ini bukan berarti pasif atau menyerah, tetapi lebih kepada mengenali batas kemampuan kita dalam mengubah keadaan. Dengan menerima keadaan apa adanya, kita dapat membuka diri untuk mencari solusi atau cara baru dalam menghadapi tantangan, tanpa terjebak dalam perasaan frustrasi yang berkepanjangan. Penerimaan terhadap kenyataan membantu kita lepas dari beban emosional yang tidak perlu, sehingga kita dapat bergerak maju dengan lebih ringan dan fokus pada perbaikan diri. Jadikan penerimaan sebagai bagian dari rutinitas harian, dan lihatlah bagaimana hidup mulai memberikan ruang bagi pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah kembangkan rasa syukur. Cara keempat adalah mengembangkan rasa syukur dalam setiap aspek kehidupan.
Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita akan lebih mudah melihat nilai dari setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Rasa syukur membantu kita mengalihkan fokus dari kekurangan menuju kelimpahan, sehingga mengurangi perasaan cemas dan tidak puas. Hal ini menciptakan perspektif yang lebih positif dalam menjalani hari-hari kita. Menghargai hal-hal kecil seperti senyum, momen kebersamaan, atau bahkan pelajaran dari kegagalan dapat mengubah cara pandang kita terhadap kehidupan secara keseluruhan. Dengan rutin melatih rasa syukur, kamu akan menemukan bahwa setiap hari membawa sesuatu yang patut dirayakan, meskipun kadang tersembunyi di balik tantangan. Jadi biasakan untuk menulis atau merenungkan hal-hal yang kamu syukuri. Kebiasaan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan emosional, tetapi juga menumbuhkan ketenangan batin yang mendalam. Kemudian, cara berhenti peduli ala Stoik yang kelima adalah latih diri untuk menghadapi kesulitan. Cara kelima adalah melatih diri untuk menghadapi kesulitan dengan sikap yang tenang dan bijaksana. Kesulitan adalah bagian tak terhindarkan dari hidup, dan bagaimana kita meresponnya sangat menentukan kualitas hidup kita. Daripada menghindari atau terlalu larut dalam penderitaan, hadapilah setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat diri. Ini adalah salah satu inti dari filosofi Stoik. Menghadapi kesulitan dengan kepala dingin membantu kita mengembangkan resilien dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh. Setiap rintangan yang dihadapi merupakan batu loncatan menuju kematangan emosional. Dengan melatih pikiran untuk melihat setiap masalah sebagai pelajaran, kita akan lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Ingatlah, setiap kesulitan membawa potensi untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi hadapilah dengan semangat dan gunakan setiap pengalaman sebagai alat untuk terus berkembang. Kemudian yang keenam adalah kurangi keterikatan emosional. Cara keenam adalah dengan mengurangi keterikatan emosional terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Emosi yang berlebihan seringkali mengaburkan penilaian dan menghambat kita untuk melihat situasi secara objektif. Ketika kita terlalu terikat pada hasil atau ekspektasi tertentu, kekecewaan pun datang saat kenyataan tidak sesuai harapan. Melepaskan keterikatan ini memungkinkan kita untuk lebih fleksibel dan tenang. Filosofi Stoik mengajarkan untuk menjaga jarak emosional agar kita dapat menilai situasi dengan jernih. Hal ini bukan berarti kita tidak peduli, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan agar emosi tidak menguasai tindakan. Mengelola keterikatan emosional membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Dengan rutin mengamati perasaan yang muncul, kita bisa belajar untuk meresponnya dengan lebih bijaksana. Dengan mengurangi keterikatan pada hal-hal yang tidak bisa diubah, kamu akan menemukan kebebasan batin dan kemampuan untuk menghadapi segala situasi dengan kepala dingin serta rasa percaya diri yang lebih tinggi. Kemudian, cara berhenti peduli ala Stoik yang ketujuh adalah praktikkan mindfulness ala Stoik. Cara ketujuh adalah dengan mempraktikkan mindfulness atau kesadaran penuh dalam setiap momen. Prinsip ini mengajarkan kita untuk hidup di sini dan saat ini, tanpa terganggu oleh bayangan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Melalui latihan mindfulness, kita belajar untuk menyadari pikiran dan perasaan yang muncul, sehingga dapat mengelola reaksi emosional dengan lebih baik. Pendekatan ini sangat relevan dengan ajaran Stoik yang menekankan pengendalian diri. Praktik meditasi dan refleksi harian membantu menenangkan pikiran, memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Ini merupakan dasar untuk hidup yang lebih seimbang dan penuh kesadaran. Dengan menjalani hari dengan mindfulness, kamu akan mulai menghargai setiap momen dan mengurangi rasa stres yang datang dari kekhawatiran yang tidak perlu. Setiap detik menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi atau sekedar duduk tenang. Latihan ini akan menguatkan fondasi mentalmu dan membantu menciptakan keseimbangan antara pikiran dan emosi. Kemudian yang kedelapan adalah berlatih mengubah perspektif. Cara kedelapan adalah dengan melatih mengubah perspektif dalam menghadapi setiap situasi. Melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dapat membuka jalan bagi solusi yang sebelumnya tersembunyi. Ketika kita terjebak dalam satu pola pikir, seringkali kita kehilangan kemungkinan untuk menemukan pendekatan baru. Mengubah perspektif membantu meluruskan pandangan dan mengurangi stres akibat pikiran yang sempit.
Filosofi Stoik mendorong kita untuk selalu mempertanyakan asumsi dan melihat segala sesuatu dari berbagai sisi. Hal ini menumbuhkan kreativitas dan membuka peluang untuk solusi yang lebih bijaksana. Dengan melatih diri untuk mengubah cara pandang, kamu akan lebih mampu menghadapi tantangan dengan fleksibilitas mental. Setiap masalah akan terasa lebih ringan ketika dipandang dari perspektif yang lebih luas. Jadikan kebiasaan untuk secara berkala meninjau kembali situasi dari sudut pandang baru. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi tekanan emosional, tetapi juga meningkatkan kemampuan problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, cara yang kesembilan adalah tetapkan nilai dan tujuan hidup. Cara kesembilan adalah dengan menetapkan nilai-nilai dan tujuan hidup yang jelas. Menentukan apa yang benar-benar penting akan membantumu mengarahkan setiap tindakan dan keputusan dengan lebih terarah. Nilai dan tujuan hidup menjadi kompas dalam menghadapi berbagai rintangan. Dengan memiliki visi yang jelas, kamu tidak mudah terombang-ambing oleh opini atau kejadian yang bersifat sementara. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup yang bermakna dibangun dari keselarasan antara tindakan dan nilai-nilai pribadi. Ini mendorong kita untuk hidup sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Menetapkan tujuan hidup membantu kita untuk lebih fokus dan tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak produktif. Setiap langkah kecil menuju tujuan akan terasa lebih berarti dan memotivasi untuk terus maju. Jadi, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang paling penting bagimu dan tetapkan tujuan jangka pendek serta jangka panjang. Dengan begitu, setiap keputusan akan selaras dengan nilai yang kamu junjung tinggi. Kemudian, cara berhenti peduli ala Stoik yang terakhir atau yang ke-10 adalah jadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran. Cara ke-10 adalah dengan menjadikan setiap pengalaman, baik positif maupun negatif, sebagai sumber pembelajaran yang berharga. Setiap peristiwa dalam hidup memiliki pesan yang dapat membantu kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia. Bahkan kegagalan sekalipun memiliki nilai pelajaran yang dapat memperkuat karakter dan menambah kebijaksanaan. Melalui refleksi mendalam atas setiap kejadian, kita dapat memahami apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Proses ini membantu kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Setiap tantangan yang dihadapi adalah batu loncatan untuk mengembangkan diri. Dengan sikap terbuka terhadap pembelajaran, kita menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi dinamika kehidupan yang selalu berubah. Jadikanlah setiap momen sebagai guru dalam perjalanan hidupmu. Dengan terus belajar dari pengalaman, kamu akan menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna, penuh dengan kebijaksanaan dan kesadaran diri yang tinggi. Demikianlah pembahasan mengenai 10 cara berhenti peduli ala Stoik yang telah kita ulas bersama. Dengan menetapkan prinsip-prinsip seperti memfokuskan diri pada apa yang bisa kita kendalikan, memisahkan hal-hal penting dan yang tidak penting, serta belajar menerima kenyataan dengan lapang dada, kita dapat menemukan kedamaian dan kekuatan batin dalam menghadapi tantangan hidup. Setiap langkah yang telah dijelaskan merupakan bagian dari perjalanan untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang secara emosional. Ingatlah bahwa perubahan tidak terjadi dalam semalam. Namun dengan konsistensi dan latihan, filosofi Stoik dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi beban pikiran dan mengarahkan energi kita kepada hal-hal yang benar-benar berarti. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, adalah pelajaran yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman diri yang lebih dalam dan kemampuan untuk bertumbuh dalam menghadapi segala situasi. Semoga tips-tips yang telah disampaikan dapat membantu kamu menemukan cara untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan update konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga perjalanan hidup kamu selalu dipenuhi dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan semangat positif ala Stoik. Sekian, wassalam.